Cianjur, satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan populasi penduduk sekitar 2 jutaan lebih. Sebelum adanya akses jalan tol Cipularang, Cianjur adalah jalur favorit warga pelintas antara Bandung dan Jakarta. Berbicara masyarakat Cianjur tak bisa dipisahkan dari filosofinya, yakni ngaos, mamaos, serta menpo. Ketiganya diserap oleh warga Cianjur yang mayoritas Muslim. Ngaos adalah istilah mengaji dalam agama Islam yang merujuk pada istilah keberagamaan. Mamaos berarti tembang-tembang atau kesenian dan budaya Sunda. Sementara menpo adalah istilah setempat untuk silat. Khusus menpo dalam literatur Cianjur adalah perwujudan kerja keras. Menpo dianggap sebagai ikhtiar warga Cianjur untuk menggapai cita-cita dan keinginan. Satu yang cukup terkenal adalah Cikalong. Menpo Cikalong bahkan secara historis erat dengan muasal kota Cianjur itu sendiri. Siang itu saya hendak melakukan reportase. Seru juga kayaknya dengan latar belakang perbukitan. Saat saya hendak bersiap, namun tiba-tiba Cikalong. Atas ya. Kejadian itu begitu cepat hingga saya sendiri tak menyadari apa yang telah terjadi. Apa yang dilakukan orang tadi? Hingga akhirnya penjamret tadi tak berdaya dan kini terkapar masuk kolam air. Untungnya dompet rekan saya kini sudah kembali di tangan. Tapi saya penasaran dengan apa yang dilakukan penolong saya tadi. Gerakannya pelan tapi tangkas, efektif, dan hasilnya membuat lawan jatuh tak berdaya. Pak Hilman, sang penolong saya tadi, tak keberatan ketika saya ingin mengetahui lebih jauh soal gerakan silat yang diperlihatkannya. Menurut Pak Hilman, yang tadi barusan saya lihat adalah salah satu gerakan menpo Cikalong. Siang itu ternyata jadwal latihan perguruan atau Paguron Pancerbumi Pabuci Cikalong. Salah satu pewaris asli menpo Cikalong. Sementara sang guru besar Pabuci, Pak Haji Ceng Suryana, ikut mengawasi latihan anak didiknya. Sekilas gerakan menpo Cikalong layaknya orang tengah bermain-main. Bener nih, main-main ya. Menpo Cikalong hanya terdiri dari 10 jurus, yakni jurus suliwa, serong, kocet, susun, tomplok, lipat potong, jurus 5, potong serong, dan terakhir serut. 10 jurus inilah yang turun-temurun diwariskan sejak awal penciptaan menpo Cikalong.
Gerak Menpo relatif mudah diingat. Tapi kerumitan Cikalong baru dimulai pada saat aplikasi gerak ke-10-nya. Justru disinilah letak khas Cikalongan, yakni rasa atau istilah Menpo, usik. Rasa adalah tingkatan tinggi dari gerak jurus biasa yang memang mengandalkan tenaga luar fisik atau kasar. Sementara rasa atau usik yang berbeda dengan tenaga dalam hanya mengandalkan sedikit tenaga fisik. Bukan sihir tenaga dalam, melainkan energi olah pernafasan dan kehalusan gerak yang terus dilatih. Pada tingkatan rasa usik, pesilat Cikalong sudah terlatih untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan lawan dan bagaimana mengcounter jurus lawan. Karena prinsip dasar main Cikalong itu defensif aktif. Defensif itu tidak pernah memulai cari konflik. Tapi tidak tinggal diam apabila diprediksi bakal ada serangan. Nah, itu. Jadi kembali ke penerapan kaidah. Madi, sabanar, kari itu kan menghantam. Apabila sudah tidak perlu demi keselamatan, selesai kan kita. Salaman gitu. Itulah intinya kita mencari persaudaraan. Jadi setelah tadi oleh Madi, kaidah Madi, lawan dideteksi, terasa ini kekuatannya di situ, kelemahannya di situ. Kemudian nanti ini harus dibegitukan dengan sabanar. Maksudnya dilakukan suatu gerak untuk melumpuhkan saraf sensorik sehingga nanti dengan begitu lawan itu sebentar setengah sadar, kayak menginjak, kayak kita menginjak bekas pisang ya kan licin kalau keinjak sebentar itu kan ada gitu. Itu pengaruh dari gerak sabanar. Jadi tumpul saraf sensoriknya gitu. Tumpul, bukan hilang ya, tumpul. Nah, nanti sentuhan akhirnya dengan kaidah kari, pukulan, totokan, colok, apa saja yang sifatnya nanti akan menjatuh. Itu kalau perlu. Kalau tidak perlu, tidak usah, cukup dengan Madi sabanar sudah biasanya begitu. Jadi letak kekuatannya justru di situ sehingga pesilat Cikalong ini tidak banyak menggunakan tenaga luar, jadi sangat hemat. Makanya pesilat Cikalong ini tidak terkendala oleh usia, tidak terkendala oleh jenis kelamin, mau wanita mau laki. Ya. Pertama kali yaitu di sinilah tepatnya di Juha Jelebud ya namanya ini. Ya. Mama Haji Ibrahim itu menghormat di sini. Tingkatan usik Cikalong berlaku 3 kaedah utama yang disebut kaedah Jaya Perbata, yakni kaedah Madi, kaedah Syah Bandar, dan kaedah Kari. Kaedah tersebut memang diambil dari nama sang pencipta Menpo Cikalong, yakni Raden Jaya Perbata, seorang menak Cianjur yang usai menunaikan haji berubah nama menjadi Raden Haji Ibrahim Jaya Perbata. Tokoh ulama Islam berpengaruh di Cianjur antara tahun 1816 hingga 1906 Masehi di Cikalong Kulon, Cianjur. Bahkan disebutkan, penciptaan Menpo Cikalong berawal dari upaya berhalwat atau berzikir pada Tuhan yang dilakukan Raden Haji Ibrahim Jaya Perbata di Gua Jelebud. Mama Ibrahim yang disebut telah berguru pada puluhan guru silat merasa jenuh. Pasalnya, silat menjadi alat untuk saling bunuh dan menimbulkan kebencian satu sama lain. Ajaran ini yang ingin diluruskan oleh Mama Ibrahim. Ya, pertama kali yaitu di sinilah tepatnya di Juha Jelebud ya namanya ini. Ya. Mama Haji Ibrahim itu menghormat di sini. Begini, kenapa Haji dapat amanah dari Aki ya, guru Pak Haji, yaitu namanya Raden Soleh.
Jadi diamanatin sebelum dia meninggal. Jadi kira-kira 1 tahun kurang mau dia nggak ada, jadi dia ke rumah sama Nini ya, sama ibu. Jadi mengamanahkan ke Pak Haji, Pak Haji ini silat ini awas kalau Aki sudah nggak ada jangan sampai punah katanya, harus dikembangkan sama Pak Haji kalau nggak ada. Ikhtiar dan tekad Raden Haji Ibrahim ini yang terus dijaga oleh Haji Ceng Suryana. Keahlian silat tak lain adalah demi menjadi insan yang baik, bukan untuk permusuhan lagi membunuh. Terlebih yang utama adalah refleksi Menpo Cikalong untuk membentuk akhlakul karimah dan contoh yang baik. Ada. Itu tapi bukan langsung dari Aki ya, tapi mungkin ini Pak Haji aja. Jadi perkembangan dari Pak Haji sering melatih di mana-mana, jadi ilmu ini kan sebanyak melatih semenjak ketemu semuanya. Nah, di ciptaan Pak Haji nih, jurus panjer bumi yang bukan langsung dari Aki, ini Pak ciptaan Pak Haji sendiri, jurus panjer bumi. Jadi kenapa dinamakan jurus panjer bumi? Karena itu panjer bumi itu nama Pak Guron. Jadi kalau ada yang belajar ke panjer bumi, ada jurusnya, seolah-olah setempel Pak Haji aja. Filosofinya dari olah rasa itu, makanya filosofinya Menpo Cikalong itu tidak ada kalah dan menang. Kalah dan yang menang itu sama-sama memberi keharuman. Nah itu jadi ya. Yang membedakannya saya kira itu aja. Sebagai penghormatan, Mama Ibrahim dimakamkan tepat di samping Arya Wiratanudatar, daerah Bukit Cikundul. Arya Wiratanudatar adalah tokoh sesepuh yang merupakan ulama besar penyebar agama Islam di tanah Cianjur. Kini, tempat itu jadi tempat ziarah yang tak pernah sepi dikunjungi. Bahkan di kala bulan puasa, peziarah dalam Cikundul dari berbagai daerah makin membludak. Perjalanan Menpo tak lepas dari masa pasang surut. Dari waktu ke waktu, bahkan pertengahan tahun 2005 nyaris pupus. Menpo kehilangan pewaris terakhir. Sementara garis pewaris keturunan Menak Cianjur tak berlanjut. Sejak itu, pewaris Menpo generasi keempat yakni Haji Ceng Suryana mulai terbuka, alias bukan hanya Menak. Yang namanya paling tidak, tokoh-tokoh silat saat ini masih adalah sebagian yang bisa melihat tentang Menpo di Cianjur. Mungkin ada yang masih hafal gerakan dan seterusnya. Kenapa tidak? Ini di hari jadi sekarang, mungkin Cianjur bisa membuat satu olah pikir, menyamakan paradigma untuk membuat satu program atau kegiatan yang monumental dalam upaya pelestarian. Jangan sampai nanti anak cucu kita ini tidak tahu mana sih yang namanya Menpo ini, filosofinya seperti apa gitu, siapa tokoh-tokohnya gitu. Sehingga mungkin itu harus jadi bahan ajar di sekolah-sekolah ya. Walaupun saya juga sendiri masih mengakui lah, Menpo masih banyak tokoh Menpo yang bisa, yang belajar silat masih banyak. Tapi kalau misalkan berbanding yang namanya seni yang begitu deras masuk ke Indonesia, kalah. Kalau misalkan gini, taruh uji publiknya gini. Kalau kita mengadakan satu kegiatan, ada pencaksilat misalkan. Kalau dulu ada hajatan, pencaksilat ditampilkan, masih banyak yang menonton. Tapi kalau sekarang kita hajatan, pertanyaan saya, seberapa banyak masyarakat yang ingin melihat silat? Seni dan budaya lazimnya bersifat dinamis, mampu bertahan di tengah gempuran perubahan sosial dari tiap era. Menpo Cikalong pun harus terus bertahan. Barat ini
75% seni Jawa Barat itu berasal dari Cianjur. Nah, walaupun mungkin berkembangnya di luar Cianjur. Nah, bagaimana merevitalisasi seni budaya yang ada di Cianjur, bil khusus yang tadi sekitar Maenpo gitu. Ini pertanyaannya kudu saja yang kudu kumaha. Ini harus semua. Pengusaha juga harus mendukung, pemerintah juga harus mendukung, dewan juga harus mendukung, masyarakat juga harus mendukung. Yang terjadi saat ini justru ego sektoral dan ego parsial. Kadang-kadang justru untuk dari sisi penganggaran aja pemerintah juga anggaran yang disiapkan untuk pelestarian pengembangan Maenpo sangat-sangat kecil. Ya, termasuk juga Padepokan. Di Cianjur sendiri kalau misalkan saat ini 3 pilar budaya bil khusus Maenpo belum punya yang namanya Museum Maenpo di Cianjur. Sebagai wadah gitu untuk melestarikan, untuk menyimpan arsip dan seterusnya. Asa pelestarian Menpo Cianjur sempat muncul pada saat Menpo Cikalong dijadikan satu pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Namun sayang, karena ego parsial, langkah mulia tersendat. Jadi kalau misalkan Cianjur ini punya 3 pilar budaya, menurut saya sampai dengan hari ini masih di etalase. Jadi dalam tataran aplikasinya belum ada kejelasan. Will dari masing-masing pihak stakeholder, baik itu dewan, itu pemerintah, juga masyarakat itu sendiri. Secara bertahap kita upayakan ya. Tahun ini mungkin rencana tahun depan juga. Tahun ini, tahun lalu itu sudah kita bebaskan lahan untuk pembelian tadi situs tempat. Dan ketika dulu awal ada kegiatan Menpo Cikalong, alhamdulillah sudah dibebaskan, dimiliki oleh Pemda, tanahnya menjadi aset Pemda. Itu salah satu pertama. Yang kedua, kita adakan kegiatan pasanggiring Menpo. Itu karena itu salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap muatan lokal tadi, kemudian budaya lokal. Kita adakan pasanggiring Menpo yang mana diikuti oleh beberapa peserta, tidak hanya dari tingkat sekolah, tapi juga umum masyarakat yang memang peduli dan paham betul, pernah belajar untuk bisa lebih mengenal kembali dan mengembangkan itu. Bukan hanya di pundak Haji Ceng Suryana dan kawan-kawan, tapi semua masyarakat Cianjur. Jika tidak, Cianjur kehilangan identitasnya. Bukan beban, tapi ini adalah amanah. Amanah kebanggaan Cianjur. Kalau perlu, coba seringkali kita luncurkan di rekor muri. Apakah Maenpo terpanjang, terbanyak, atau juga mungkin ada pertandingan terakbar, atau juga mungkin ada yang namanya Expo Maenpo terlama di Cianjur. Saya muncul lagi rasa kebanggaan. Termasuk Padepokan yang paling agreng lah di Indonesia, adanya di Cianjur karena tempat lahirnya Maenpo di Cianjur. Nah, tidak ada upaya. Kalau tidak ada upaya-upaya yang secara terorganisir, secara sistematis gitu ya, yang mampu membanggakan masyarakat tentang Maenpo, tinggal menunggu waktu menurut saya. Sebab tidak cukup dengan personal-personalnya bergerak, tapi harus kebersamaan. Alhamdulillah, Nita sendiri ngajak temen sekelas gitu buat berlatih Maenpo Cikalong, dan alhamdulillah dia juga sekarang bisa mengikutinya gitu. Jadi murid Nita sendiri. Insya Allah kalau saya masih panjang umur ya sampai nanti